Hai guys, bertemu kembali pada episode selanjutnya. Masih bersama saya, pencinta elektronika yang sudah 10 tahun mengelola blog www.ic555.com. Pada kesempatan video tutorial kali ini kita akan melanjutkan proses pengoprekan pengulikan terhadap NB-IoT dengan modul SIM 7000. Jadi kita sarankan untuk menonton video sebelumnya, yaitu kalau kita lihat video saya sebelumnya adalah ini ya, deteksi kematangan alga culture dengan NB-IoT. Jadi ini adalah video yang sudah saya bikin sebelumnya, yaitu pendeteksi level cahaya yang masuk dari sebuah culture ini culture-nya ini. Culture alga ya. Jadi ini hanya satu arah ya prosesnya. Jadi dari sensor Arduino menuju NB-IoT dan dikelola oleh Antares sebagai platformnya. Untuk lebih jelasnya silahkan menuju blog saya www.ic555.com untuk memperoleh berbagai info, berbagai tutorial mengenai elektronika digital, terutama yang kali ini sering saya bahas adalah tentang IoT. Baik, apa yang akan saya sajikan kali ini merupakan ujung dari pengoprekan NB-IoT dan Antares, yaitu prosesnya sekarang proses kebalikan. Kalau dulu dari sensor Arduino, Antares, lalu ke HP atau ketampilan ya, web ya. Nah, sekarang kita akan kembalikan dari komputer atau HP bisa juga, kemudian akan mengontrol ke LED ya. Jadi terbalikannya. Apakah Antares bisa? Kita akan buktikan kali ini karena ada sedikit perbedaan pada ini ya, Antares ya. Jadi seperti video-video yang sebelumnya sudah saya bahas, Antares itu merupakan platform IoT yang menggunakan 1M2M sebagai ininya standarnya, jadi 1M2M. Jadi API dan REST API-nya menggunakan format dari 1M2M, di mana untuk melakukan pengiriman secara POST atau secara GET itu dalam HTTP ya. Kalau dalam MQTT kita mengenal istilah publish dan subscribe. Nah, yang dipublish adalah menuju ke topik ini, sedangkan di subscribe pada topik yang panjang ini, dan message-nya berupa JSON, payload-nya berupa JSON yang panjang segini. Apakah NB-IoT mampu? Apakah modulnya mampu? Modul SIM75 mampu, 7000-nya. Buktinya di sini bisa ya. Jadi saya sudah bisa mengirim satu arah ya, satu arah sudah bisa. Dari sensor menuju ke komputer sudah bisa, grafiknya sudah muncul, berarti nggak masalah. Nah, sekarang kebalikannya, ketika Arduino yang 8 bit yang cukup primitif datanya, apakah dia dapat memparsing data yang panjang ini? Apakah dia mampu menerima data yang panjang? Untuk itu kali ini kita akan bahas, dan saya sudah copy paste beberapa beberapa script Arduino yang nanti akan saya downloadkan. Saya bahas secara sederhana ya. Jadi kita menggunakan modem SIM7000 dengan software serial ya untuk koneksinya secara port 2 dan 3. Nanti di mana ini komponen saya ya, komponennya seperti ini.
Nah, komponen seperti ini ada LED ya. Nanti kita akan berusaha untuk menghidupkan dan mematikan LED, melakukan kontrol LED. Arduino yang saya gunakan adalah Arduino Pro Mini. Jadi gunakanlah Arduino yang ada di tempat kalian, pakai Uno, pakai Nano, terserah, nggak terlalu jauh beda kok. Jadi kita akan menuju ke script ya, scriptnya mana ini. Nah, ini adalah inisialisasi dari internetnya. Sudah saya bahas, silahkan diulik di video sebelumnya dengan server mqtt.antares.id. Nah, kita sekarang adalah melakukan proses subscribe terhadap sebuah topik. Jadi kita menunggu ada pesan atau tidak. Nah, inilah dia topiknya, panjang ya. Sedangkan ini adalah untuk port LED, saya gunakan LED 4. Ini adalah inisialisasi dari library Tiny GSM untuk mengontrol SIM 7000 dan pub sub client untuk mengontrol protokol MQTT-nya. Nah, ini seperti biasa aja. Setup dan segala macam ini sudah pernah kita bahas. Yang berbedanya ini ya, set callback ini. Nah, kita juga nggak akan merubah buffer size ya, karena kita akan ngirim. Kita yang harusnya dirubah adalah ini, RX buffer dari Tiny GSM, karena kalau saya hitung ini nih panjangnya itu sekitar 500 karakter ya, 500 karakter. Jadi kita harus waspadai buffernya cukup atau tidak. Itu yang menjadi konsiderasi atau kekhawatiran saya. Jadi kalau di sini kita tidak melakukan pengaturan buffer size dari MQTT-nya. Yang kita tambahnya callback. Callback-nya adalah fungsi untuk menunggu payload. Payload itu adalah data yang diterima. Jadi kita sudah subscribe di suatu topiknya ini, nanti kita tunggu message yang masuk melalui callback. Nah, callback ini akan dicek terus ya, di loop. Nah, loop terus. Setelah dia pengecekan koneksi, nah kemudian di loop terus. Loop terus di sini. Pengecekan koneksi, setiap koneksinya sukses, kita subscribe. Sederhana gitu, nggak terlalu susah ya scriptnya. Nah, tapi yang menjadi kekhawatiran, apakah nyampe datanya? Apakah nyampe? Kita akan coba menggunakan MQTT-FX ya, MQTT-FX ini. Ini MQTT-FX, kita akan mengirim ke Antares. Kemudian kita lihat apakah modem saya menerima data atau tidak. Nah, sudah saya sambungkan ya modemnya, dan kita upload scriptnya. Kita upload, kemudian di Antaresnya di MQTT-FX kita konekkan ke brokernya. Brokernya alamatnya adalah mqtt.antares.id. Oke, portnya sudah benar ya, 1883. Nah, kita connect. Oke, sudah connect. Nah, yang dipublish adalah ini ya, yang panjang ini ya. Topiknya publish ini. Ini adalah akses key saya ya, akses key dari Antares. Saya kopikan. Nah, yang subscribe juga beda ya. Ininya topiknya. Saya ingin mengecek aja apakah data saya masuk apa enggak. Oke, udah saya ketikkan ini. Saya subscribe di sini. Sebentar, saya lihat di Arduino saya. Oke, sudah terkoneksi ya ini ya. Terkoneksi dan kita sudah oke. Topik subnya sudah oke. Nah, coba kita mengirim payload ya. Jadi payloadnya kita ingin lihat apakah diterima atau tidak, gitu aja.
nggak nggak lebih yang kita minta. Jangan bicara kontrol LED dulu. Saya ingin melihat apakah diterima atau tidak. Jadi saya akan mengirim payload. Nah, ini payload yang sudah jadi ya. Payload yang sudah saya sederhanakan. Nah, saya ingin ngirim ini payloadnya ini. Payloadnya panjang gini ya. Nah, itulah kekhawatiran saya. Kita publish, nggak ada respon. Kita lihat yang subscribe. Jadi di loop back ya, untuk ngecek bener ada data masuk. Kita kirim lagi. Sini nggak nyampe. Di sini nyampe. Ini pesan kedua. Oke, coba kita kurangi kata-katanya ya. Jadi kita errorkan dia. Jadi saya hanya menghilangkan satu komen ya. Karena komennya sangat sensitif ya di antara sini. Jadi tidak boleh kurang JSON-nya sedikit pun. Harus pas pola JSON. Saya kirim. Oke. Teks segini nyampe. Kalau teks full yang benar formatnya yang keterima, nggak nyampe. Yang nyampe kalau kita errorkan. Begitulah kesalahannya. Nanti kita akan tes lagi di tempat lain ya. Coba kita rubah ininya, kita rubah scriptnya menuju ke brokernya HiveMQ. HiveMQ itu apa sih? Nah, kita klik sini ya. Ups, apa ini? Lucu-lucu. Nah, ini public MQTT broker. Nah, ini brokernya. Nah, portnya ini. Nah, ini adalah HiveMQ adalah broker gratisan yang bisa kalian coba untuk mengetes alat kalian untuk MQTT ya. MQTT itu juga displesetkan jadi Mosquito. Jadi Mosquito ini adalah sebuah software yang bisa kalian download, gunakan di Linux atau di Windows pun ada, di HP pun bisa sebagai MQTT broker ya. Nah, kita bisa coba ini browsernya. Nah, kalian bisa nyoba di sini publish message dan segala macam bisa ya. Oke, kita akan coba mengulik scriptnya ya. Scriptnya kayak gimana kalau HiveMQ? Sederhana aja, mirip ya sama yang tadi. Mengatur broker, port. Nah, topiknya sederhana, topiknya lah SIM 7000. Apapun kata-kata depannya silahkan Anda coba sendiri mengkreasi. Kalau saya sekarang pakai /coba/SIM 7000. Nah, kali ini kita akan mencoba LED langsung ya. LED-nya saya coba di port 4 ya. Saya akan coba LED. Kemudian yang lainnya scriptnya sama, cuma yang berbeda ketika message masuk, saya akan mencoba melihat perintah on dan off untuk LED. Jadi kalau ada payload yang tulisannya on, maka LED-nya high atau nyala. Ketika message-nya off, maka LED-nya mati. Oke, kita uploadkan ya. Kita uploadkan dan saya pindahkan layar. Nah, ini scriptnya ya. Nah, ini sudah connect ya. Connect. Connect, tunggu broker. Nah, oke. Brokernya oke ya. Broker sudah oke. Nah, sekarang
kita kirimkan pesan ya. Kita rubah dulu MQTT FX kita ya. Nah, MQTT FX-nya kita rubah dulu dengan disconnect dulu yang lama. Nah, kita rubah kembali ini jadi broker.hivmq.com. Jalannya masih sama. Nah, di publish ini nanti topiknya adalah sederhana aja. Topiknya adalah coba /sim 7000. Nah, inilah topik yang kita ingin rubah ya, rubah datanya ya. Nanti Arduino akan mensubscribe-nya. Jadi Arduino yang melakukan proses subscribe. Kita cek dulu. Sudah benar, oke. Ini LED-nya sudah terhubung, koneksi sudah benar, sini sudah benar, sudah koneksinya sudah oke. Kita coba, kita kirim perintah on. Scriptnya yang mana? Yang ini ya. Kalau scriptnya ini ya, nah ini loh. Jika on, maka LED-nya nyala gitu. Hanya seperti itu. Kita coba publish. Ketik on ini dia, on. Oke, benar. Kita coba off. Sederhana sekali menggunakan broker MQTT yang berbasis Mosquito. Jika berbasis M2M atau 1M2M seperti Antares, maka payloadnya akan sangat panjang. Itu adalah kendalanya ya. Coba kita kirim payload yang panjang ya, nyampe enggak? Coba kita kirim payload yang panjang sepanjang tadi itu. Mana itu? Bentar saya cari. Payloadnya panjang segini. Kita pindah layar dulu ya. Pindah layar. MQTT-nya. Nah, kita akan nyoba mengirim payload yang panjang segini ya. Kirim. Kita lihat apakah nyampe. Di sini. Nyampe. Gak nyampe kepanjangan. Nah, kepotong. Kita mau coba, saya kurangin sampai message ini. Kepotong juga. Nah, message sampai ya. Nah, message sampai. Saya coba lagi ya. Tambahkan sampai con ini. Con sampai 4 terakhir. Nah, kepotong. Jadi sampai sini. 89 masih segini berarti ya terpotongnya. Nah, sampai TY ini, TY. Nah, kalau sini biasanya harus full keluarnya. Nah, kosong. T publish. Nah, ini berhubungan dengan buffer ya, buffernya dari SIM 7000 ataupun buffernya Arduino saya. Karena kalau kita lihat di script, di sini ada perintah ini ya. Script saya mana? Nah, ini. Tiny GSM buffer. Kalau saya naikkan, saya sudah coba, maka di sini akan kepenuhan ya, penuh. Bahkan untuk proses penginisiasi dari modem pun akan gagal nanti. Jadi di tempat saya 4 bulan nggak ada Arduino yang memorinya cukup panjang ya, cukup besar ya. Jadi coba kalau ada yang punya silahkan dicoba pakai Arduino Mega ya, Mega. Tapi Mega pun RAM-nya kurang ya. Apakah harus mencoba pakai Raspberry Pi?
Bisa jadi suatu hari saya akan coba pakai Raspberry Pi ya. Nah, karena sekarang topiknya masih Arduino, ya kita coba pakai Arduino dulu SIM 7000-nya. Saya copy ya, ini berapa sih karakternya? Kalau saya copy ini karakternya 199. Jadi 199 karakter sudah koit ya. Entah terpotong di udara atau terpotong di Arduino-nya, kurang paham saya. Jadi kurang bisa dicek ya di script saya ini. Baik, daripada kita sibuk mengomentari sesuatu yang nggak pasti, yang males lah. Error-error ini kalau error dibahas terus malah kepala kita ikut error. Jadi kita kembali ke script kita kali ini, kita enak-enakan aja mainan on off ini. On, nah, off. Jadi sesuai gambar kita di awal tadi, NB-IoT melalui SIM 7000 memakai operator Telkomsel. Jika menggunakan Antares sebagai broker MQTT, maka akan gagal ya. Sedangkan kalau kita menggunakan broker berbasis Mosquito seperti broker.hivmq.com, maka LED-nya bisa kita kontrol seperti itu. Kita tampilkan ini adalah piramida IoT ya, yang sudah kita selalu bahas. Jadi yang bisa kita sebagai pencinta microcontroller 8 bit lakukan adalah di dua tempat, yaitu di piramida paling bawah dan piramida paling atas. Sedangkan di dua piramida di tengah-tengah ini adalah kerjaannya orang-orang di dunia telco dan dunia IT. Kita nggak bisa membuat sembarangan ya, karena memang frekuensi dan IT itu adalah berlisensi, jadi sedikit berhubungan dengan resource yang harus ada undang-undang dipatuhi. Jadi seperti itu. Script yang telah kita bahas juga sudah sukses. NB-IoT-nya jalan, tapi Antaresnya nggak jalan. Semoga ada yang bisa mengikuti jejak saya ya, mengoprek Antares dengan NB-IoT dengan Arduino yang memori lebih besar, ataupun menggunakan Raspberry Pi. Terus berkarya kawan, jangan menyerah. Walaupun kuliah di rumah, tetap baca-baca, tetap kontak teman-teman, cari guru di dunia maya. Banyak yang ahli di bidang microcontroller. Kalian akan menemukan dunia yang tersembunyi ya. Ada yang jago PLC, ada yang jago robot. Kalau kalian hanya merenung karena dosen tidak memberikan pelajaran, maka akan rugi sendiri. Kunjungi blog kami www.ic555.com, Instagram @ic555_IoT, dan fanpage Facebook kami @ic555. Sampai ketemu pada video berikutnya. See ya.